Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bu Dwi, Halo Pak Joko. apa kabar? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Cuma agak sedikit pusing Pak. Beberapa hari ini kok Oh, saya itu setiap pulang sekolah kehujanan Pak. oh Karena gitu. biasa Memang Pak rumahnya harus jaga jauh, musim kesehatan ya hujan, kondisi. iya, jadi kehujanan Iya, itu agak sedikit pusing Pak. tapi sudah baik kan Bu Dwi ya? Sudah ya? Alhamdulillah sudah, tadi sudah minum obat, Alhamdulillah sudah baikan Pak. Oke. Tapi Ini maaf, Pak, saya tuh maaf ya Bu Dwi. gimana Saya ya? ganggu Bu Dwi ini. Hmm, Gimana? agak sedikit pusing ya Pak, agak sedikit galau. Dari kemarin itu saya jadi nggak fokus Pak. Ketika mau makan, inget. Mau sholat, inget. Mau tidur aja pun inget Pak. Yang saya pikirkan itu kok malah jadi terngiang-ngiang terus Pak di kepala Pak. Oh, gimana Bu Dwi? Ada yang bisa saya bantu? Gini ya Pak, beberapa waktu yang lalu kan ada edaran untuk pelaksanaan lomba MAPSI ya kan Pak. Nah, terus Ya. kan saya sebagai guru agama di sini yang kan bertanggung jawab untuk memilih-milih anak sebagai karena cabangnya lomba MAPSI itu kan banyak sekali nih Pak. Di antaranya itu yang lomba harus membutuhkan keahlian, hafalan, juga ekspresi itu kan lomba cerita Islami Pak. Beberapa waktu yang lalu itu saya sudah memilih Mas Abid Pak. Nah, Mas Abid kelas 5 itu loh Pak. Ya awalnya sih Mas Abid semangat Pak, sudah 2 kali latihan. Tapi kok kemarin itu di latihan ketiga, kok saya perhatikan itu Mas Abid kayak lemes, lesu, dan nggak bersemangat. Seperti itu Pak. Wah, sepertinya perbincangannya itu menarik. Alangkah baiknya daripada kita berdiri di sini, yuk kita duduk di taman sebelah perpustakaan ya, Bu Dwi. Oh ayo Pak, Ayo. ayo. Oke, silakan duduk di sini, Bu Dwi. Ya makasih Pak Oke. Joko. Nah, ini. Wah, tadi Bu Dwi sempat membahas tentang MAPSI ya. Wah, lombanya Iya, bagus itu. Ya, memberikan iya, kesempatan untuk sekolah kita bisa berkembang ya. Bisa iya tahu benar sampai Pak sejauh Joko. mana kemampuan kita. Tadi Bu Iya, Dwi menyebutkan nama Abid ya. iya itu Mas Apit kelas 5 itu loh Ah, Pak. apa yang terjadi dengan Abid, Ibu Dwi, kalau saya boleh tahu? Begini Mas Apit itu awalnya saya pilih Pak untuk ikut lomba cerita Islami. Alasannya saya memilih Mas Apit kan ya Mas Apit karena Mas Apit lebih kompeten daripada siswa yang lain. Terus daya hafalannya Mas Apit, ekspresinya, PD-nya itu dapat Pak. Tapi sudah 2 kali latihan. Kok di latihan yang ketiga itu kok belum ada perkembangan yang signifikan. Terus Mas Apitnya itu kayak jadi loyo gitu kok malah Bu saya mundur aja ya. Nah itu kan kenapa ya kok Mas Apit bisa kayak gitu Pak. Itu loh Pak Oh, ya, masalahnya. ya, 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 ya. Kira-kira menurut Bu Dwi, apa yang membuat Mas Abid kok bisa seperti itu, menurut Bu Dwi? Apa karena saya membuat materinya itu kurang bagus ya Pak? Apa karena saya anak belum menguasai materi? Apa karena saya nggak telaten, nggak fokus ngelatih anaknya ya Pak? Saya sendiri juga masih bingung Pak. Kalau boleh tahu, berapa lagi lama untuk hari H lombanya, Bu Dwi? Ya masih sekitar 10 hari lagi sih Pak. 10 Tapi hari kan lagi. waktunya mepet Pak. Pak Joko kan tahu untuk anak-anak di sekolah kita itu kan penjaringannya susah Pak. Karena Ya. keadaan anak kan Bapak tahu sendiri Pak. Seperti itu. Jadi untuk memilih anak laki itu waktunya udah nggak memungkinkan Pak. Kira-kira bagaimana dengan Abid, Bu? Ketika Bu Dwi tadi melatih Abid, dari awal pertama dilatih sampai perkembangan terakhir kemarin, apakah semakin turun begitu, Bu Dwi? Enggak juga sih, Pak. Awalnya pertama kan anak tak suruh ngafalin dari teks yang sudah saya buat itu toh, Pak. Lah ternyata, sudah latihan yang ketiga itu belum ada perkembangan yang signifikan itu loh, Pak. Anak masih seperti seperti itu. Anak itu belum bisa menjiwai dari, teks yang cerita Islami itu, Pak. Terus saya pikir, "Mas Afid ayo semangat." Malah dia itu jadi kayak, "Ah, aku Bu nggak bisa Bu, aku sudah berulang kali, tapi aku belum bisa berekspresi yang baik." Nah, seperti itu. Terus saya sih sudah ini ya Pak, sudah berusaha memanggil Mas Abid, tapi jawabannya, ya Bu, saya siap." Gitu, Pak. Oh gitu. Selama ini nih Bu Dwi,
Bagaimana Oke. metode atau strategi yang digunakan Bu Dwi untuk melatih Abid? Oh, untuk melatih Mas Afid itu yang pertama saya kan sama teman Pak, sama rekan sejawat itu membuat teks. Teks apa, itu untuk lomba cerita islaminya. Setelah itu saya berikan, ke teks, saya berikan ke Mas Afid untuk dibaca secara penuh agar Mas Afid bisa menjiwai, dari isi teks tersebut. Setelah itu saya juga berikan contoh referensi dari YouTube, dari, contoh lomba-lomba sebelumnya agar Mas Afid punya pandangan, "Oh seperti ini toh cerita islaminya." Terus agar Mas Afid itu punya pandangan, "Oh harus ada penjiwaan seperti itu, Pak." Setelah itu, saya juga bekerja sama dengan guru kelasnya, Pak, meminta waktunya ketika habis istirahat, habis selesai pembelajaran, saya meminta Mas Afid untuk datang ke ruang kegiatan untuk berlatih. Terus saya juga berkomunikasi dengan orang tua Pak, agar orang tua itu selama di rumah membantu Mas Abid, agar Mas Abid itu lebih cepat hafalnya, lebih bisa berekspresi. Seperti Mas Abid nanti kalau di rumah ya latihan berekspresi di depan cermin seperti itu Pak yang sudah saya lakukan. Ya, sudah bagus Bu Dwi. Nah ini Bu Dwi, pernah tidak Mas Abid dilibatkan dalam menyusun teks untuk persiapan lomba tersebut? Oh, iya ya, Pak. Saya itu kok nggak kepikiran seperti itu. Selama ini yang buat teks itu cuma saya dan teman saya, Pak. Saya kok nggak kepikiran untuk melibatkan Mas Abi dalam membuat teks ya. Mungkin ya, Pak, kalau Mas Abi dilibatkan dalam pembuatan teks tersebut, mungkin Mas Abi makan justru lebih cepat menangkap ya Pak, lebih cepat menangkap dan lebih cepat memahami dari isi cerita tersebut ya Pak. Ya Allah, kenapa saya selama ini nggak terpikir ke situ ya Pak? Ya Allah. Itu Bu Dwi bisa menyimpulkan sendiri, ketemu satu solusi. Namun Bu Dwi Iya. juga bisa menemukan solusi-solusi lainnya. Jadi kalau boleh disimpulkan, menurut Bu Dwi, ada cara lain tidak selain tadi awal mula yang disebutkan Bu Dwi? Ya, mungkin saya akan berkolaborasi nggih, dengan teman-teman saya seperti guru bahasa Indonesia nggih, yang lebih, tahu tentang susunan bahasa, ekspresi mungkin itu kan, kayak saya kan guru agama Pak, nggak ada basicnya di situ nggih. Jadi saya akan bekerjasama dengan rekan sejawat, terus minta bantuan kepada orang tua mungkin kalau oh, atau juga Pak gini, saya akan meminta, pendampingan dari untuk pendampingan tutor sebaya ya Pak, karena Mas Afid itu kan kelas 5, jadi yang kelas 6 itu yang kemarin yang sudah maju, itu mungkin bisa, bisa saya minta kerjasama untuk ngajari Mas Afid ya, untuk kasih contoh yang real nggih Pak, nggih. Nah, itu seperti Bagus itu itu Pak. Bu Dwi. Ya, Bu Dwi tadi menemukan untuk dilibatkan dalam menulis teks karena menulis teks anak-anak kan merasa sesuai dengan apa yang diucapkan, yang dia paham, membantu. Iya. Yang kedua, Bu Dwi juga tadi menemukan ide sendiri. Tadi Bu Dwi mengatakan bahwa tutor sebaya di kelas 6 yang sudah pernah ikut lomba. Itu bagus juga Bu Dwi. Ya, menjadi Iya. penguatan untuk anak ya. Dari apa yang sudah Bu Dwi tadi sampaikan tadi, coba Bu Dwi ceritakan kembali apa yang akan Bu Dwi lakukan. Oke, yang pertama saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan Mas Abid, serta dengan anak kelas 6 yang kemarin ikut lomba untuk membuat teks cerita islaminya agar teks tersebut lebih sempurna dan mudah dipahami oleh Mas Abid. Yang kedua, saya akan meminta Mas Abid itu membaca cerita itu secara penuh agar Mas Abid mudah berekspresi dan menyampaikan apa isi cerita tersebut. Yang kedua, yang ketiga akan memperlihatkan referensi-referensi dari YouTube misalnya ya Pak ya, sebagai referensi ataupun dari video-video rekaman lomba-lomba sebelumnya agar Mas Afid punya pandangan yang lebih tentang cerita tersebut. Terus selanjutnya saya akan berkomunikasi baik secara langsung maupun lewat WA kepada orang tuanya Mas Afid agar meminta orang tuanya untuk lebih memperhatikan Mas Apit latihan di rumah karena waktunya tinggal 10 hari lagi ya Pak. Terus agar Mas Apit bisa berekspresi secara maksimal.
Seperti itu Pak, Iya, mungkin bagus ya. sekali Bu Dwi ya. Kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan nih? Mulai kapan nih Bu Dwi? Pak, itu akan segera saya lakukan. Besok pagi setelah pembelajaran, saya akan berkoordinasi dengan rekan saya akan panggil Mas Abid dan juga anak kelas 6 untuk saya minta bantuannya. Kita berdiskusi dalam satu forum, satu meja untuk menciptakan atau membuat suatu cerita yang bisa diekspresikan secara penuh oleh Mas Abid, Pak. Bagus itu Bu Dwi. Semangat ya Bu Dwi ya. Iya, Pak. Terima Ah, kasih terus atas kira-kira masukan. ya eh, siapa saja yang akan dilibatkan selain tadi ada kakak kelasnya dan lain-lain, siapa lagi mungkin bisa diperjelas Bu Tadi Dwi? kan ada rekan, ada Mas Apit, ada kakak kelas. Mungkin saya juga itu meminta bantuan dari guru bahasa Indonesia ataupun guru kelas, serta yang paling penting adalah minta support dari ibu kepala sekolah, Pak. Ya, siap. Bagaimana perasaan Bu Dwi ini? Setelah tadi Bu Dwi dari awal bercerita sampai sekarang, boleh nggak saya tahu perasaannya? Ya ampun Pak, subhanallah rasanya seperti lega sekali Pak. Tadi itu kayak tertimpa batu yang besar, sekarang jadi plong Pak. Ya ampun, kayak tadi itu berat, kayak mau gerak itu gimana gimana. Sekarang kayak beban itu sudah hilang Pak, rasanya plong, lega. Ternyata seperti itu ya. Terima kasih ya Pak Joko sudah Sama-sama Bu mendengarkan Dwi. saya. Ya, Bu Dwi, saya Ya, yakin Bu Dwi pasti bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sukses selalu untuk Bu Dwi dan semoga anak yang lomba tersebut, Mas Abid, bisa tampil di MAPSI, khususnya cabang lomba cerita Islami dan Praktek mendapatkan kucing iki. juara. Ya, maksimalkan Bu Dwi ya, masih ada 10 hari, insya Allah masih cukup Bu Dwi. Ya, semangat. terima kasih Pak Joko atas saran motivasinya. Semoga saya bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Terima kasih juga Pak Joko sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan hati saya sehingga saya merasa plong, saya merasa lega dan beban di kepala serta hati saya sudah hilang dan saya bisa tersenyum dan bahagia kembali. Terima kasih banyak Pak Joko. Sama-sama Bu Dwi. Kira-kira ada tidak yang akan disampaikan lagi? Mungkin untuk apa yang masih mengganjal, Bu Dwi? Kayaknya sudah sih Pak. Pertanyaan di sini yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah tadi berjalan lancar, alhamdulillah. Pertanyaan dari coach juga bisa menangkap dan dari permasalahan coach tadi, coach juga bisa mengidentifikasi permasalahan sendiri dan coach juga bisa memikirkan solusi walaupun dipancing oleh coach. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan adalah kalimat pertanyaan disampaikan untuk lebih terarah lagi, dan ada satu lagi, seperti ada rasa gemes apa ya? Pingin untuk ngasih jawaban langsung begitu ya. Kan Iya, harusnya mancing-mancing tapi kita kayak langsung pingin ngasih solusi gitu. Itu kayak harus menahan itu, belajar menahan. betul sekali Pak. Ya, itu khususnya saya sendiri seperti itu merasakan. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah mungkin saya harus berlatih selalu untuk fokus, untuk bersikap terbuka. Jadi terbuka. Saya harus bertanya pun harus yang terbuka. Diusahakan untuk menggunakan kata mengapa dan apakah, ya itu dua kata itu yang harus dihindari. Bagaimana dan lain-lain itu bagus untuk dilatih untuk saya juga gitu. Terus belajar untuk sabar dan rasa ingin tahu lebih banyak tentang koci. Jadi semakin kita ingin tahu lebih banyak tentang koci, maka semakin besar rasa menghargai coach terhadap koci. Kemudian kehadiran penuh dapat dilakukan dengan kegiatan stop dan mindful listening. Terus yang keempat adalah tadi pertanyaannya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya? Ini yang akan saya lakukan untuk meningkatkan itu adalah saya mungkin harus belajar maksimalkan kehadiran penuh tadi. Memang harus jam terbangnya harus dilatih begitu ya. Iya Pak. Kehadiran penuh untuk terhadap coach tadi.
terus belajar untuk mendengarkan aktif, dan yang ketiga memang mengajukan pertanyaan berlatih untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari mana? Dari kita pinter-pinternya kita bisa menangkap kata kunci dari apa yang dikatakan oleh Koji. Nah, ini yang terakhir ada tuliskan umpan balik dari Koji Anda. Nah, ini pertanyaan yang saya lempar kepada Koji adalah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jawaban dari Koji adalah Koji merasa senang karena kegelisahannya berkurang. Tadi Koji menemukan solusi permasalahan yang dihadapi atas dasar pemikirannya sendiri. Jadi apa ya? Saya sendiri sebagai Koji pun sama, menemukan solusi seperti ada pencerahan gitu, lebih cerah, lebih agak plong lega dari awal sebelum perbincangan tadi begitu.